Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 13 Teologi Islam dari kelas PIAUD 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Sylvia Jahra dan Widya Wulandari DN. Saya Sylvia Jahra sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya Widya Wulandari DN sebagai pemateri kedua. Kami di sini akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul faktor-faktor penyimpangan akidah. Oke, baiklah langsung saja kita mulai presentasinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama. A. Pengertian akidah. 1. Makna akidah secara bahasa. Kata akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini maka bisa diketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. 2. Akidah yang benar dan akidah yang batil. Dalam setiap agama pasti ada akidah yang dimiliki dan dipegang oleh para penganut agama tersebut. Namun, jika bicara tentang akidah yang benar, tentu saja hanya ada di dalam Islam. Akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mengetahui. Dan inilah akidah yang benar. Berkebalikan dengan akidah yang benar, akidah yang salah adalah segala bentuk akidah yang bertentangan dengan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk akidah yang bersumber dari akal manusia, wahyu yang diselewengkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 3. Akidah dalam definisi syar'i. Dalam Islam, akidah adalah masalah-masalah ilmiah yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk memiliki keyakinan yang utuh terhadap hal tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Menarik untuk diketahui bahwa istilah akidah adalah istilah baru yang tidak dikenal dalam Al-Quran dan Sunnah. Meski begitu, penggunaan istilah yang jamak di kalangan para ulama menjadikan istilah ini boleh digunakan. Selain itu, akidah istilah lain yang semakna dengan akidah juga kerap digunakan. Di antaranya adalah fiqhul akbar, iman, sunnah, tauhid, syariah, dan usuluddin. Selanjutnya, pengertian akidah menurut beberapa ahli. Pengertian akidah menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Menurutnya, akidah merupakan kebenaran yang dapat diterima oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Semua kebenaran tersebut terpatri dalam hati manusia dan diyakini kesahihannya secara pasti. Selanjutnya, pengertian akidah menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, akidah telah tumbuh dalam jiwa seseorang. Maka orang tersebut akan merasa bahwa hanya Allah lah yang
penguasa seluruh alam semesta dan semua yang ada di dalamnya hanyalah makhluk belaka. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Widya Wulandari DN. Kepada Widya Wulandari DN dipersilakan. Baik, selanjutnya ada fungsi dan peran akidah. Yang pertama itu sebagai petunjuk hidup agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang kedua itu melindungi diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada menenteramkan dan sebagai penenang jiwa. Yang kelima, memandu diri agar dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Yang keenam ada memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faktor-faktor penyimpangan akidah. Penyimpangan dari agama Islam yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, yaitu pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Karena konsep manusia menurut Islam untuk mengetahui bahwa manusia merupakan tujuan utama di bawah ciptaan alam. Penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya yang pertama, tidak menguasai pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya, berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang akidah yang benar. Yang kedua, fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan atau leluhur. Karena itu dia menolak akidah yang benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang umat terdahulu yang keberatan menerima akidah yang dibawa oleh para nabi. Surah Al-Baqarah ayat 170. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apabila mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan pendapat Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat. Yang keempat ada berlebihan atau ekstrim dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Contohnya itu kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat meminta, bermazhar dan berbagai ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka mengagungkan kuburan para solihin. Yang kelima, lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban barat. Tak jarang mengagungkan para pemikir dan ilmuwan barat serta hasil teknologi yang telah dicapainya, sekaligus menerima tingkah laku dan kebudayaan mereka. Yang keenam, pendidikan di dalam rumah tangga. Banyak yang tidak berdasar ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal akidah Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan, yang artinya setiap anak terlahirkan berdasarkan fitrahnya, maka kedua orang tuanya yang menyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Baik, kesimpulannya, akidah Islamiyah dalam tubuh manusia adalah ibarat kepalanya. Maka apabila suatu umat sudah rusak, bagian yang harus direhabilitasi atau diperbaiki yaitu akidah terlebih dahulu. Disinilah pentingnya akidah, apalagi akidah ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Akidah merupakan kunci kita menuju surga.
Akidah juga menjadi dasar dari seluruh hukum-hukum agama yang berada di atasnya. Akidah Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan yang diungkapkan dalam syahadat pertama. Sebagai dasar, tauhid memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang muslim, baik ideologi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Setelah pembahasan makalah ini, diharapkan kepada kita semua dapat memahami tauhid sehingga dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala serta dapat mengamalkannya dengan ibadah dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah hasil diskusi kami. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.